Baik, di video kali ini saya akan mencoba unboxing ini sebuah kartu grafis atau VGA card ya. Baru ya ini. Jadi pas saya beli ini harganya sekitar 1.160.000 dari Shopee ya ini. Oke. Ya. Kita lihat di sini ada kartu ucapan terima kasih dari tokonya. Wow. Nah, ini dikasih bonus katanya nih. Bonusnya berupa kayaknya kaos deh. Keren nih, lumayan. Kaos kayaknya ini ukuran L nih. Ya, seperti ini ya. Colorful Nvidia GeForce GT 1030 ya. Baik, di sini ada keterangan garansi 3 tahun katanya ini dari WPG ya. Nah, ini untuk spesifikasi atau fiturnya, arsitekturnya Pascal nih. Kemudian di sini sudah support Microsoft DirectX 12 nih. Jadi yang terbaru ya. Bukan API juga udah support, OpenGL 45 support. Nah, kemudian ini minimum system requirement-nya yaitu PCI Express kali 16. Kemudian untuk minimum power supply-nya sendiri itu 300 watt ya. Jadi pakai power supply bawaan casing juga itu sepertinya masih bisa ya. Untuk PGA ini karena irit daya. Untuk Windows-nya sendiri nih, Windows 10, Windows 8 dan Windows 7 32 atau 64 bit itu bisa ya. Ya, jadi TDP untuk PGA ini adalah 30 watt saja ya. Jadi cukup hemat daya ya di sini. Itu yang membuat saya tertarik membeli GeForce GT 1030 ini. Oke, saya akan coba tes dulu nih. Tes nyala lah. Kalau misalnya beli produk-produk online, kita itu wajib ya melakukan video unboxing. Takutnya suatu saat ada masalah gitu. Kita perlu digaransikan, apalagi untuk barang-barang elektronik, terutama barang bekas nih. Ini kebetulan baru ya, jadi di sini kita dikasih. Nah, ini cara pemasangannya lengkap ya, buku manual, kemudian ada CD drivernya juga nih. Ya, seperti ini ya, tidak ada apa-apa lagi. Ya, ini dia VGA cardnya. Ya, ini segelnya udah dibuka kayaknya karena untuk memasang segel toko ya, garansi toko ya, seperti ini. Kita lihat bagian belakangnya nih, Maret 2023 katanya nih. Nah, ini untuk garansi toko kayaknya ini bulan 11 ya, 2023. Ininya masih digaransi nih segel. Nah, ini dia Colorful GT 1030 2GB V3 katanya nih. Untuk bagian belakangnya itu cuma ada 2 port di sini, yaitu untuk DSAP atau VGA ya, dan ini untuk HDMI nih. Oke, langsung saja kita pasang. Oke, kita coba nyalakan PC-nya. Ya, kipas nyala ya. Kita lihat di monitor ya, muncul ya, nampil. Untuk suara kipasnya silent banget ya ini. Tapi gak tahu kalau nanti lagi full load mungkin agak kencang juga ya. Tapi ini nggak kedengaran ya. Jadi lebih kedengaran yang ini nih, sama yang ini nih untuk PSU nih. Baik, ini sudah saya install drivernya ya untuk Nvidia GeForce GT 1030 dari merek Colorful. Di sini dapat kita lihat bahwa memang di sini untuk VRAM-nya itu 2GB ya. Dan ini sudah nampil di bagian adapter di komputer saya untuk display. Dan sekarang saya akan melihat dari GPU Z nih. Kita lihat dan nanti akan saya samakan juga dengan spesifikasi online dari Tech Power Up nih.
karena untuk merek ColorPro ini adalah merek global ya, jadi bukan merek abal-abal. Baik, di sini kita lihat di GPU Z. Untuk GPU NAND-nya itu GP108, teknologinya 14 nanometer. Untuk tanggal rilisnya itu Februari 2017 ya. Jumlah transistornya itu 1,8 juta. Kemudian untuk mereknya ColorPro di sini sudah ada tertulis PCIe x4 Gen 3 nih. Kemudian shadernya atau quad-core-nya 384, dan kemudian memory type-nya itu GDDR5 ya dari Micron nih. Dengan lebar bus itu 64 bit, belum 128 ya. Memory size-nya 2 GB, bandwidth-nya 48 Gbps ya. Untuk drivernya yang saya install ini langsung dari CD driver bawaan VGA-nya, yaitu April 17 2019 nih. GPU clock-nya 1228 MHz, memory clock-nya 1502 MHz, dan busnya ini sampai 1468 MHz ya. Untuk computingnya ini OpenCL CUDA Direct Compute, tapi belum support Direct Machine Learning ya. Untuk teknologinya Vulkan API support, ray tracing belum, NVIDIA PISX support, dan ini OpenGL 4.6 nih di sini ya kebacanya. Oke, untuk sensor di sini kita lihat GPU temperatur sangat-sangat dingin, normal karena ini masih baru, 33,7 derajat Celcius ya. Oke, dan setelah saya cocokkan dengan spesifikasi online dari ColorPro GT1030 ini, ternyata di sini sama ya. Namun di sini ada tambahan nih untuk TDP-nya sendiri, di sini ditulis ya 30 watt, dan untuk CUDA core-nya itu 6.1 untuk versinya nih. Baik, satu tambahan lagi nih, setelah kita install drivernya kita akan mendapatkan ini menu baru ya di klik kanan nih, ataupun di program file juga ada, yaitu NVIDIA Control Panel. Di sini kita bisa setting 3D ya untuk gamar maupun untuk game ya. Di sini ada PISX juga nih. Kemudian untuk resolusi di sini dan sebagainya ya, banyak di sini pengaturannya khusus untuk VGA card dari NVIDIA ini ya. Dan di sini untuk video juga ada ya. Untuk pengaturan brightness, kontras, saturasi dan sebagainya bisa di sini ya. Nah, untuk game sendiri bisa diatur dari sini ya. Dari 3D nih, 3D setting. Jadi kita bisa menambahkan game di sini pengennya defaultnya seperti apa gitu ya, untuk settingan global grafiknya untuk game tertentu seperti itulah. Nah, setelah itu kita juga dikasih ini ya, e-game dari ColorPro ya. Nggak tahu kalau dari merek lain. Nah, di sini ini fungsinya untuk overclock ya, overclock di sini. Nah, kita bisa setting ini GPU clock-nya, kemudian fan speed, memory clock, segala macam. Tapi ini hanya untuk advanced user ya. Jadi jangan coba-coba di sini sembarangan ya. Jadi kita membutuhkan mentor lah untuk mengatur clock speed ataupun overclock VGA ini ya, biar nantinya tidak merusak di sini. Jadi di PC ini saya jalankan VGA card ini defaultnya saja tanpa di overclock ya. Baik, di sini saya menggunakan prosesor Intel Core i7 6700 generasi ke-6 ya dari Skylake. Untuk sebelumnya saya menggunakan Intel HD 530, dan di sini sudah saya screenshot nih untuk skor dari Cinebench R15-nya nih, di sini bisa kita lihat. Untuk sebelumnya saya masih menggunakan Intel HD 530, untuk OpenGL-nya ini skornya 49,33 fps ya. Sementara setelah saya pakai GT1030 ini, skor OpenGL-nya itu bertambah 2 kali lipat lebih, jadi 110,77 fps nih. Untuk CPU-nya juga ini jadi bertambah ya, dari 642 CB bertambah jadi 808 CB ya. Karena tes CPU pakai Cinebench R15 itu kayak semacam ngerender grafik ya. Jadi di sini GT1030-nya bekerja yang membantu CPU sangat ngerender, jadinya skornya juga naik nih. Nah, untuk MP ratio di sini jadi naik ya, jadi tinggi nih. Berarti ini ada kenaikan hampir 2 kali lipat ya performanya dibanding saya menggunakan Intel HD 530 ya. Baik, di sini saya akan mencoba sebuah game nih. Saya akan mainkan Call of Duty Ghosts yang lumayan cukup berat nih bila dimainkan dengan VGA onboard ya. Saya di sini pakai resolusi 1080p nih, high ya. Oke, di sini kita lihat untuk GPU-nya ini sudah bekerja 100% di suhu sekitar 54 derajat Celcius ya. Untuk prosesor i7-nya ini masih santai di 24% ya. Karena di sini i7 6700 itu cocoknya sama minimal GTX 1050 Ti lah, atau GTX 1650 itu baru pas ya. Tapi di sini untuk GT1030 juga dapat 40 sampai 50 fps itu
serasa playable lah, lumayan lah, playable banget ya, tidak ada lag ataupun stuttering di sini. Daripada menggunakan PGA onboard ya, itu kadang macet dan lemot kayak gitu lah. Ini masih sangat playable ya di sini. Oke, game tes selanjutnya adalah sebuah game jadul. Mungkin banyak teman-teman yang masih memainkan game ini, yaitu GTA San Andreas ini. Oke, di sini saya akan pakai resolusi paling tinggi dengan kualitas very high ya. Oke, dapat kita lihat di sana dapatnya lebih dari 100 fps ya. Dan ini sangat-sangat ringan dengan grafis yang kinclong ya. Playable banget nih untuk GTA San Andreas, game jadul ya di sini. Ya, di atas 100 fps ini rata-rata ya. Dan untuk GPU-nya itu hanya bekerja kurang dari setengahnya ya, cuma 37%. Dan ini sangat-sangat enak dimainkan untuk game-game jadul ya. Baik, dan sekarang saya akan tes GTA 5 ini, game yang masih banyak dimainkan hingga sekarang. Nah, game GTA 5 ini bila dimainkan dengan Intel HD grafik 530 bawaan Core i7 6700 itu bisa dimainkan dari mulai 20 sampai 30 fps-an lah, dan itu bukan di resolusi Full HD ya. Di sini jadi gamenya itu agak-agak burik. Nah, sekarang akan saya coba setting ini di 1080p dengan beberapa efek ini di off kan ya. Ya, bisa kita lihat GTA 5 pakai GT 1030 itu dapatnya sekitar 40 sampai 50 fps-an. Ya, belum sampai 60 fps. Tapi di sini tidak berat ya, tidak tersendat-sendat kayak gitulah. Masih sangat playable di sini. Oke, saya coba nyari mobil dulu nih. Bagaimana performanya kalau naik mobil ya di sini. Ini ketabrak mulu nih. Ini mobil ini deh, yang keren nih. Ya ampun. Oke, naik mobil dapatnya 50 fps sama, masih tetap sama nih ini. 50, 52 ini resolusi Full HD ya. Kalau di resolusi HD lebih rendah ini bisa dapat 60 fps lebih. Tapi karena saya mainkan di Full HD juga, ini tidak macet dan sangat enak. Saya pakainya Full HD aja di sini ya. Baik, jadi untuk kesimpulan saya ya, membeli PGA GT 1030 ini, apakah saya nyesal gitu? Sebenarnya enggak lah, enggak nyesal gitu. Malahan saya suka lah dengan PGA ini, karena dengan harga 1 jutaan itu dapatnya PGA baru ya, garansi 3 tahun, mereknya juga sudah terdaftar alias bukan abal-abal. Kemudian ya bisa memainkan game-game favorit saya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman sukanya game-game berat kayak Cyberpunk, RDR kayak gitu, saya rasa PGA ini kurang cocok ya. Mungkin bisa sih dimainkan, cuma FPS-nya nanti dikit. Jadi menurut saya sih PGA ini cocoknya untuk game-game yang tidak terlalu berat lah, seperti itu. Yang penting bisa dimainkan dengan resolusi rendah pun oke gitu ya. Tidak terlalu antusias lah untuk resolusi tinggi dengan setting rata kanan. Saya rasa untuk PGA ini tidak cocok untuk itu ya. Ya, kelebihan selanjutnya menurut saya PGA GT 1030 ini yaitu irit daya di sini ya.
Jadi tadi kita lihat bahwa dayanya sendiri cuma 30 watt. Saya rasa itu tidak terlalu jahat strum lah istilahnya. Jadi tidak menguras kantong hanya untuk membayar listrik untuk main game seperti itu ya. Jadi ini balance ya, atau imbang antara performa dengan kemampuan, dengan biaya yang dikeluarkan seperti itu. Jadi ini cocoknya buat orang-orang yang jarang main game atau tidak terlalu suka main game-game berat. Seperti itulah. Baik, demikian reviewnya ya. Semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.